Halo semua, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tokoh-tokoh psikologi kepribadian. Di video kali ini, tokoh yang bakal kita bahas adalah dua tokoh yang bekerja sama, yang tidak kalah terkenal dengan tokoh-tokoh yang sudah pernah kita bahas. Yuk langsung ke videonya aja. Ini dia tokoh yang bakal kita bahas kali ini. Beliau berdua ini adalah John Dollard dan Neil E. Miller. John Dollard lahir pada tanggal 29 Agustus 1900 dan wafat pada tanggal 1 Oktober 1980. Sedangkan Neil E. Miller lahir pada tanggal 3 Agustus 1909 dan wafat pada tanggal 3 Maret 2002. Dollard dan Miller bekerja sama dan melahirkan teori yang disebut dengan teori stimulus respon. Struktur kepribadian menurut Dollard dan Miller. Kebiasaan atau habit adalah satu-satunya elemen dalam teori Dollard dan Miller yang memiliki sifat struktural. Habit adalah ikatan antara stimulus dan respon yang relatif stabil dan bertahan lama dalam kepribadian. Dollard dan Miller juga mempertimbangkan dorongan sekunder seperti rasa takut sebagai kepribadian yang relatif stabil. Dorongan primer dan hubungan stimulus respon yang bersifat bawaan juga menyumbang struktur kepribadian, walau kurang penting. Dinamika kepribadian menurut Dollard dan Miller. Yang pertama, motivasi dorongan. Dollard dan Miller sangat memperhatikan motivasi. Dalam menganalisa perkembangan dan elaborasi kecemasan inilah mereka berusaha menggambarkan proses umum yang mungkin berlaku untuk semua motif. Dorongan yang dipelajari itu berperan sebagai wajah semu yang fungsinya menyembunyikan dorongan bawaan. Yang kedua, proses belajar. Dollard dan Miller melakukan eksperimen rasa takut terhadap tikus. Peralatannya adalah kotak yang dasarnya diberi aliran listrik yang menimbulkan rasa sakit, dan kotak itu diberi sekat yang dapat diloncati tikus. Dari eksperimen-eksperimennya, Dollard dan Miller menyimpulkan bahwa sebagian besar dorongan sekunder yang dipelajari manusia itu dipelajari melalui rasa takut dan anxiety. Yang ketiga, proses mental yang lebih tinggi terbagi atas beberapa, yaitu A. Perluasan stimulus respon. Seorang pilot yang pesawatnya meledak karena tertembak musuh menyelamatkan diri dengan kursi lontar. Pilot ini menjadi fobia, takut dengan pesawat, dan hal-hal yang berkaitan dengan pesawat dan pertempuran. Konsep drive cue response reinforcement menjadi kurang tepat karena stimulus penyebab takut bukan lagi suara ledakan, tetapi juga pikiran mengenai pesawat dan ingatan mengenai celaka itu sendiri. Dollard dan Miller memperluas apa yang dimaksud dengan stimulus dan respon sehingga teori belajarnya bukan hanya menjelaskan tingkah laku yang sederhana, tetapi juga hal-hal yang makna dan terapannya berkaitan dengan persoalan kepribadian yang kompleks. B. Generalisasi stimulus. Respon yang dipelajari dalam kaitannya dengan suatu stimulus dan dapat dipakai untuk menjawab stimulus lain yang bentuk atau wujud fisiknya mirip disebut dengan generalisasi stimulus. Semakin mirip stimulus lain itu dengan stimulus aslinya, maka peluang terjadinya generalisasi tingkah laku, emosi, pikiran, atau sikap itu semakin besar. C. Reasoning. Reasoning pada dasarnya merupakan pengganti perbuatan nyata menjadi cue producing response internal yang lebih efisien untuk memecahkan masalah daripada berbuat mencoba-coba. Reasoning memungkinkan orang menguji alternatif respon tanpa nyata-nyata mencobanya, sehingga menyingkat proses pemilihan tindakan. Reasoning juga memberi kemudahan untuk merencanakan, menekankan tindakan pada masa yang akan datang, dan mengantisipasi respon agar menjadi lebih efektif. D. Bahasa. Dollard dan Miller sangat mementingkan peran bahasa dalam motivasi, hadiah, dan pandangan ke depan. Kata mampu membangkitkan drive dan memperkuat atau memberi jaminan. Kata juga dapat berfungsi sebagai pengatur waktu dan dapat menguatkan tingkah laku seseorang secara verbal dengan menggambarkan konsekuensi masa yang akan datang. E. Secondary drives. Menurut Dollard dan Miller,
Stimulus atau cue apapun yang sering berasosiasi dengan kepuasan dorongan primer dapat menjadi reinforcement sekunder. Semua drive sekunder dapat dianalisis asosiasinya dengan drive primer, walaupun terkadang asosiasi itu begitu kompleks sehingga sukar ditemukan jejaknya. Yang keempat, model konflik. Ada 3 bentuk model konflik, yaitu yang pertama approach avoidance atau orang yang dihadapkan dengan pilihan nilai positif dan negatif yang ada di satu situasi. Yang kedua, avoidance atau orang yang dihadapkan dengan 2 pilihan yang sama-sama negatif. Dan yang ketiga, conflict approach atau orang yang dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama positif. Dinamika yang terakhir adalah ketidaksadaran. Dollard dan Miller membagi isi-isi ketidaksadaran menjadi 2. Yang pertama, ketidaksadaran yang berisi hal yang tidak pernah disadari, seperti stimuli, drive, dan respon yang dipelajari bayi sebelum bisa berbicara sehingga tidak memiliki label verbal. Yang kedua, berisi apa yang pernah disadari tetapi tidak bertahan dan menjadi tidak disadari karena adanya represi.